Yuni mulai merasa ada yang aneh sejak ayahnya sering bertengkar dengan Pade Karwo, kakak kandung ayahnya sendiri. Masalahnya tentang tanah warisan di kampung yang sudah lama diperebutkan keluarga mereka. Awalnya pertengkaran itu hanya adu mulut biasa. Namun semakin lama hubungan mereka memburuk. Pade Karwo beberapa kali datang ke rumah sambil marah-marah dan menuduh ayah Yuni serakah karena mempertahankan tanah tersebut. Sejak kejadian itu, suasana rumah mulai berubah. Terutama bagi Yuni. Awalnya gangguannya terasa ringan. Saat malam, Yuni sering mendengar suara langkah kaki di atap rumah padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang pintu dapur terbuka sendiri menjelang tengah malam. Namun yang paling membuat Yuni takut, ia mulai sering bermimpi didatangi seorang perempuan tua berambut acak-acakan yang berdiri di tengah sawah sambil menatapnya tanpa bicara. Setiap bangun tidur, tubuh Yuni selalu terasa lemas. Ibunya mengira Yuni hanya kecapean karena kuliah dan aktivitas sehari-hari. Tapi Yuni tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sampai suatu malam, saat sedang belajar sendirian di kamar, lampu rumah tiba-tiba mati. Dan dari arah dapur terdengar suara perempuan tertawa pelan. Sejak malam itu, kondisi Yuni semakin memburuk. Ia jadi sering melamun sendirian. Tatapannya kosong seperti memikirkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di kampus ia mulai tidak fokus. Bahkan beberapa kali dosennya menegur karena Yuni terlihat ketakutan sendiri saat di kelas. Nafsu makannya hilang total. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya pucat seperti orang sakit. Yang paling membuat ayah dan ibunya khawatir adalah kebiasaan Yuni yang sering terbangun tengah malam sambil menjerit ketakutan. Kadang ia menangis histeris sambil menunjuk sudut kamar. Dia ada di situ. Dia lihat aku, ucap Yuni gemetar setiap kali ditanya. Namun saat orang tuanya melihat ke arah yang ditunjuk, tidak ada apa-apa. Gangguan di rumah juga semakin aneh. Pernah suatu malam ibunya mendengar suara Yuni berbicara sendiri di kamar dengan suara pelan seperti sedang menjawab seseorang. Padahal saat dicek, Yuni sedang tertidur pulas. Ayah Yuni mulai merasa ada sesuatu yang berhubungan dengan masalah tanah dan pertengkarannya dengan Pade Karwo. Apalagi beberapa warga kampung sempat berbisik bahwa Pade Karwo dikenal dekat dengan orang pintar sejak dulu. Namun ayah Yuni mencoba tidak percaya. Sampai suatu malam, sekitar jam 2 pagi, suara teriakan Yuni terdengar sangat keras dari kamarnya. Ayah dan ibunya langsung berlari panik. Saat pintu kamar dibuka, Yuni duduk di pojok ruangan sambil menangis. Matanya menatap jendela kamar yang terbuka sendiri. Dan di kaca jendela itu, terlihat bekas telapak tangan hitam besar seperti baru saja menempel dari luar. Melihat kondisi Yuni yang semakin parah, ayahnya akhirnya memutuskan mencari bantuan. Atas saran tetangga, ia mendatangi seorang orang pintar berilmu putih yang biasa dipanggil Abah. Rumah Abah berada di ujung kampung, sederhana dan tenang, jauh dari keramaian. Begitu ayah Yuni menceritakan semua kejadian yang dialami putrinya, wajah Abah langsung berubah serius. Abah sempat memejamkan mata beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan, "Ini bukan gangguan biasa." Ayah Yuni langsung tegang. Maksud Abah? Abah menatapnya lama lalu berkata, "Ada yang sengaja mengirimkan sesuatu ke rumah kalian. Dan itu berasal dari orang yang dekat dengan keluarga." Tubuh ayah Yuni langsung lemas. Dalam pikirannya hanya ada satu nama, Pade Karwo. Namun sebelum ayah Yuni bertanya lebih jauh, Abah menggeleng pelan. "Saya tidak bisa menyebut siapa orangnya," katanya tegas. "Yang penting sekarang selamatkan anakmu dulu." Ayah Yuni mengangguk dengan wajah pucat. Abah lalu meminta agar Yuni dibawa ke rumahnya malam berikutnya untuk dibersihkan karena gangguan yang menempel pada Yuni sudah terlalu kuat. "Kalau dibiarkan lebih lama," ucap Abah lirih, "anakmu bisa semakin sulit disadarkan." Malam itu ayah Yuni pulang dengan perasaan campur aduk, takut, marah, dan mulai yakin bahwa masalah tanah warisan itu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar pertengkaran keluarga. Malam saat Yuni dibawa ke rumah Abah menjadi malam yang tidak akan dilupakan keluarganya. Saat proses pembersihan dimulai, tubuh Yuni tiba-tiba bergetar hebat. Ia menangis, berteriak, bahkan beberapa kali suaranya berubah parau seperti bukan suaranya sendiri. Abah tetap tenang sambil terus membacakan doa. Suasana rumah terasa sangat dingin. Lampu sempat berkedip beberapa kali, dan Yuni terus meraung sambil menutup telinganya sendiri.
Aku gak mau dibawa, teriaknya histeris. Butuh waktu lama sampai akhirnya tubuh Yuni perlahan tenang dan pingsan kelelahan. Namun setelah selesai, wajah Abah justru terlihat semakin serius. Ini belum selesai, katanya pelan pada ayah dan ibu Yuni. Saya hanya meredakan sementara. Ayah Yuni langsung panik. Maksudnya gimana? Bah, yang mengikat anakmu kuat sekali. Jawab Abah lirik. Saya sedang cari cara supaya ikatan ini benar-benar lepas. Meski begitu, kondisi Yuni memang sedikit membaik setelah malam itu. Ia mulai bisa makan lagi. Sudah bisa diajak bicara meski masih lemas. Namun setiap malam menjelang tengah malam, Yuni tetap sering meraung dari kamarnya seperti menahan sakit yang tidak terlihat. Kadang ia menangis sambil memohon agar perempuan tua itu pergi dari mimpinya. Dan yang membuat ayah Yuni semakin marah. Beberapa hari kemudian Pak Dekarwo tiba-tiba datang ke rumah dengan wajah seolah tidak terjadi apa-apa. Aku cuma mau jenguk Yuni, katanya santai di depan pintu. Saat melihatnya, ayah Yuni langsung emosi. Tega kamu kalau memang ini ulahmu, bentaknya sambil hampir maju memukul Pak Dekarwo. Namun ibu Yuni buru-buru menahan suaminya sambil menangis. Pak Dekarwo sendiri hanya diam dengan tatapan aneh sebelum akhirnya tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk ayah Yuni merinding. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa kakaknya sendiri seperti menyimpan sesuatu yang sangat gelap di balik wajah tenangnya itu. Seminggu setelah proses pembersihan pertama, kondisi Yuni bukannya membaik sepenuhnya, justru semakin memprihatinkan. Ia hampir tidak pernah tidur. Setiap malam tubuhnya panas dingin, matanya sembab, dan suara raungannya sering terdengar sampai keluar rumah. Kadang Yuni menangis sambil memegangi kepalanya sendiri. Kadang ia berbicara dengan suara lirih seperti sedang menjawab seseorang yang tidak terlihat. Ibunya mulai kelelahan menjaga Yuni setiap malam. Sementara ayahnya hanya bisa duduk termenung dengan wajah penuh amarah dan rasa bersalah. Hingga suatu sore, Abah akhirnya menghubungi ayah Yuni. Saya akan datang malam ini, katanya singkat lewat telepon. Malam itu hujan turun deras saat Abah datang bersama dua muridnya. Begitu masuk rumah dan melihat kondisi Yuni yang terbaring lemah sambil terus merintih, wajah Abah berubah sangat serius. Sudah terlalu lama menempel, gumamnya pelan. Ayah Yuni langsung mendekat. Masih bisa diselamatkan kan? Bah, Abah mengangguk perlahan. Bisa, tapi ada konsekuensinya. Suasana rumah mendadak hening. Abah lalu berkata dengan suara berat. Ikatan ini bisa diputus, tapi kalau berhasil dilepas, semuanya akan kembali ke orang yang mengirim. Tubuh ayah Yuni langsung menegang. Dalam hatinya ia tahu siapa yang dimaksud. Pak Dekarwo. Abah kembali menatap ayah Yuni dalam-dalam. Kalau orang itu tidak kuat menerima baliknya, akibatnya bisa fatal. Ibu Yuni langsung menangis pelan mendengar ucapan itu. Namun ayah Yuni yang sudah dipenuhi amarah sejak lama langsung menjawab tanpa ragu. Kalau memang itu akibat perbuatannya, saya ikhlas. Bahkan kalau dia mati pun terserah. Yang penting anak saya sembuh. Abah terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Malam itu proses pelepasan dimulai. Dua murid Abah duduk di dalam rumah sambil terus mengaji di dekat Yuni yang meraung-raung kesakitan di atas kasur. Suara bacaannya menggema memenuhi rumah. Sementara Abah mengajak ayah Yuni keluar mengitari halaman rumah sambil membawa senter kecil dan segelas air doa. Dia menanam sesuatu di sekitar rumah kalian, ucap Abah lirih. Hujan rintik membuat tanah halaman terasa lembek. Mereka berjalan perlahan menyusuri sudut rumah hingga akhirnya Abah berhenti di dekat pohon pisang belakang rumah. Di sini, ayah Yuni langsung membantu menggali tanah dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian, mereka menemukan bungkusan kain hitam kecil yang terikat rambut panjang dan beberapa bulu bambu kecil penuh tulisan aneh. Bau busuk langsung tercium begitu benda itu diangkat. Wajah ayah Yuni memucat. Ya Allah, Abah segera membaca doa sambil menyiramkan air ke benda itu. Namun tiba-tiba dari dalam rumah terdengar teriakan Yuni sangat keras. Lebih keras dari sebelumnya. Suara tangisnya berubah menjadi tawa menyeramkan. Dan bersamaan dengan itu, angin kencang tiba-tiba menerpa halaman rumah meski hujan sudah berhenti sejak tadi. Lampu rumah berkedip liar. Murid Abah di dalam rumah mulai membaca ayat lebih keras karena tubuh Yuni mendadak bergerak tidak wajar di atas kasur. Sementara itu Abah menatap tajam bungkusan hitam di tangannya lalu berkata pelan.
Dia memang benar-benar ingin menghancurkan anakmu. Malam itu menjadi malam paling berat bagi keluarga Yuni. Setelah bungkusan dan bulu bambu ditemukan, kondisi Yuni mendadak semakin tidak terkendali. Tubuhnya meronta di atas kasur. Suaranya berubah kasar. Dan dari mulutnya keluar makian-makian yang bahkan tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. "Keluar kalian semua!" teriak Yuni sambil tertawa menyeramkan. Ibunya hanya bisa menangis di pojok kamar melihat putrinya seperti bukan dirinya sendiri lagi. Sementara Abah dan kedua muridnya terus membacakan doa tanpa berhenti. Berkali-kali Yuni berusaha memberontak. Bahkan beberapa kali tubuhnya seperti ingin bangkit sendiri meski kondisinya lemah. Proses itu berlangsung berjam-jam sampai menjelang subuh. Dan perlahan, teriakan Yuni mulai melemah. Tubuhnya akhirnya jatuh lemas dan tertidur untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Sejak malam itu, Yuni terus menjalani pembersihan secara rutin bersama Abah. Meski perlahan, kondisinya mulai berangsur membaik. Ia sudah bisa tidur lebih tenang, sudah mulai makan sendiri, dan senyumnya yang sempat hilang perlahan kembali terlihat. Namun di saat yang hampir bersamaan, ayah dan ibu Yuni mendengar kabar mengejutkan dari kampung. Pade Karwo tiba-tiba terkena stroke. Tubuhnya lumpuh dan kini hanya bisa terbaring di atas ranjang rumahnya. Beberapa orang bilang kejadian itu terjadi mendadak tepat beberapa hari setelah malam pelepasan yang dilakukan Abah. Namun yang membuat warga sekitar takut. Setiap malam Pade Karwo sering meracau sendirian di kamarnya. Kadang ia berteriak ketakutan seperti melihat sesuatu. Kadang terdengar ia memohon-mohon sambil menangis. Dan menurut istrinya, Pade Karwo terus mengatakan satu kalimat yang sama berulang kali setiap tengah malam. Perempuan tua itu datang lagi.